kita bakal mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kira-kira ada 3 speaker siapa nih yang bakal ngobrol sama kita di hari ini. Mungkin juga bisa untuk on cam ini dia ada Mas Dimas dari Blibli, ada Mas Adika dari GNT Cargo dan ada Mas Ben dari Party Pos. Halo semuanya. Halo. Salam kenal semuanya. Oke, terima kasih banyak. Salam kenal juga nih Mas Dimas, Mas Dika, dan Mas Ben. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Tapi mungkin kayaknya kalau langsung semuanya takutnya nanti berebut, jadi kita satu-satu aja kali ya. Oke, mungkin yang sudah siap juga untuk materinya. Pertama, nah sebelum saya lanjut yang pertama, sekali lagi saya mau ingatkan buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja terus di kolom Q&A. Nanti akan kita bacain di sesi Q&A dan nanti pertanyaan terbaik 3 orang akan kita berikan OVO voucher sebesar 50.000. So, yang pertama, mungkin sedikit soal yang pertama ini, teman-teman. Akan ada dari Blibli nih, ada Mas Dimas Kusuma, ialah seorang sosial media dan community lead di Blibli, yang juga Blibli didirikan dari tahun 2011, e-commerce Indonesia sebagai mall online terpercaya terbesar. Blibli juga menawarkan berbagai produk berkualitas tinggi, bekerja sama dengan lebih dari 100.000 mitra bisnis yang mengkhususkan diri dalam kebutuhan primer, elektronik, serta gadget, kebutuhan sehari-hari, dan kebutuhan gaya hidup. Nah, sejak awal karirnya, ia juga telah berkecimpung di dunia media sosial nih. Nah, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ini dia Mas Dimas dari Blibli. Silakan Mas Dimas. Oke, thank you Mas Atar gitu. Tadi mungkin udah dikenalin gitu. Thank you buat teman-teman semua yang udah sempetin hadir gitu ya. Thank you juga buat Party Post nih yang udah sempat invite saya juga sih di webinar kali ini gitu ya. Mungkin bisa dibantu dari teman-teman Party Post untuk slide-nya. Oke, thank you. Jadi kemarin ketika di-invite sama teman-teman Party Post gitu ya, ketika kita ngomongin temanya nih fail and proof influencers marketing gitu ya. Langsung sedikit throwback sih gitu mengenai influencers marketing gitu ya. Kita awal-awal join juga di sosial media ngelihat influencers marketing tuh awal-awalnya tuh di Twitter gitu ya di tahun 2012 gitu ya ketika Twitter itu jadi booming gitu ya. Konten yang dipercaya itu adalah konten-konten copy base gitu ya yang emang bisa drive conversation gitu ya. Terus mulai berkembang dengan Instagram gitu ya awal-awal secara platform foto-foto yang estetik gitu ya yang memang bisa drive engagement gitu ya. Terus akhir-akhir ini dengan kelahiran channel-channel baru gitu ya, ada TikTok gitu yang emang video base gitu ya. Sekarang video-video yang seru gitu, yang storytelling gitu, yang menjadi bisa drive engagement lah gitu. Jadi memang kalau kita lihat sebenarnya influencers marketing ini salah satu konten yang memang selalu berevolusi lah ya gitu kita ngelihatnya. Jadi mungkin apa yang saya bisa coba sampaikan sekarang gitu ya, ketika kita diskusi lagi di tahun depan atau 2 tahun lagi gitu ya, mungkin ini akan ada improvement baru lah. Jadi memang influencer marketing menjadi salah satu ilmu yang terus berkembang dan menarik untuk kita selalu bahas sih gitu. Oke, boleh next. Sebenarnya perkenalan tadi mungkin udah di-share sama Mas Atar juga gitu ya. Saya Dimas gitu ya, saat ini menjadi social media dan community lead gitu ya. Hari-harinya ngapain ya ngurusin sosial media gitu ya. Kita punya Facebook, Instagram, YouTube gitu ya. Selain itu juga kami di Blibli kita juga punya community gitu ya. Kita punya 3 community yang memang kita buat based on interest dari audiens gitu ya. Kita punya ada sahabat ibu pintar untuk ibu-ibu, terus untuk yang suka traveling kita punya sahabat perjalananmu gitu. Dan tahun ini kita juga udah launch sahabat main untuk para gamers gitu. Jadi memang hari-hariannya kurang lebih ngurusin sosial media. Oke, boleh next ya, Mas. Oke, tadi balik lagi ke influencers marketing gitu ya. Mungkin teman-teman coba sedikit throwback dulu kali ya kalau kita lihat-lihat konten terakhir apa sih yang kita engage gitu ya. Sorry, ini kebetulan rumahnya dekat masjid, jadi kalau misalnya ada azan yang nggak kedengeran, sorry banget. Semoga nggak mengganggu apa yang bisa disampaikan sama saya ya, gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya konten yang terakhir di like apa sih gitu ya. Kalau saya sendiri yang diingat konten apa yang terakhir saya engage mungkin terakhir kontennya dari community gitu ya, kayak Volkatif gitu ya. 2 hari yang lalu kalau nggak salah pas Jokowi ulang tahun, Rian The Massive salah nge-tweet gitu ya. Harusnya Jokowi, dia malah nulisnya Joko Anwar gitu. Itu yang masih saya ingat sih gitu. Selain itu mungkin konten-konten dari dari brand sendiri, dari Blibli pastinya.
or dari teman-teman gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya perkembangan sosial media gitu ya, sekarang tuh sangat meningkat gitu ya, karena orang-orang sekarang buat orang dari sisi pengguna user gitu ya, ketika dia masuk ke sosial media, wah lebih mudah mencari duit gitu ya sekarang di sosial media gitu ya, karena siapapun bisa menjadi influencers gitu ya. Dari point of view brand gitu ya, kalau kita lihat sekarang brand ketika dia masuk ke dalam suatu bisnis gitu ya, startup bangun bisnis gitu ya, salah satunya selain bisnis plan pasti yang keluar, kita mau bikin sosial media ini namanya apa nih kita ya, kita coba bikin namanya dulu kali ya gitu, kita tagin dulu nih namanya supaya nanti nggak dipakai secara nama brand gitu. Jadi memang dari sisi audiens yang juga banyak gitu ya, populasinya gitu ya, dari sisi brand juga ketika dia masuk ke bisnis gitu ya, salah satu yang mereka lihat adalah sosial media gitu ya. Karena dilihat sosial media gratis gitu ya, secara buatnya gitu ya, tapi secara maintainnya itu membutuhkan budget gitu ya. Salah satunya budget untuk influencers marketing pastinya. Itu. Nah, impact-nya salah satunya adalah banyak banget konten-konten yang kita bisa lihat gitu. Jadi setiap harinya mungkin teman-teman bisa ngeliat berapa puluhan, ratusan konten gitu ya, yang akhirnya hanya dalam jempol gitu, thumb stopping kita cepet banget, oke ini kita suka, ini enggak gitu ya, dari thumb stopping, terus kita ngeliat, kontennya apa nih ya, informasinya apa, kita tonton videonya sampai habis gitu ya, or kita lihat captionnya apa sih yang mau dia bahas sebenarnya. Jadi memang secara konten banyak banget yang membuat sebenarnya brand gitu ya, influencer berlomba-lomba lah untuk mendapatkan engagement gitu ya, mendapatkan awareness dari audiens. Oke, ketika kita ngomongin influencers marketing, pasti kita tahu lah ini berbeda banget dengan tradisional media, konvensional media. Kita bisa ngomong apa TV, radio gitu ya, billboard. Tapi terkadang ketika kita sebagai brand gitu ya ingin menggunakan influencer marketing, kita sering lupa nih gitu ya. Kita men-treat influencers itu sebagai tradisional media gitu ya. Kita hanya menyampaikan apa yang brand ingin sampaikan ke audiens gitu ya, tanpa kita ngelihat secara strong point dari influencers itu apa sih gitu ya. Karena kalau strong point influencers kan sebenarnya ada di orangnya gitu ya. Bagaimana orang itu akhirnya bisa mengajak gitu ya, mengajak audiensnya untuk akhirnya mau menggunakan produk kita gitu. Itu yang kita sering dilupakan gitu, karena kita menganggapnya melihat sebagai ya udah kita tempelin aja komunikasi yang kita mau sampaikan di influencer. Menjadikan influencer itu sebagai channel gitu ya. Channel aja gitu ya. Kita tebengin kayaknya billboard gitu ya, ada di tengah jalan billboard, ya udah kita tempelin komunikasi kita gitu. Begitu juga si influencers. Gue punya dari sisi brand punya komunikasi nih, tempelin ya tolong di channel influencers gitu. Kita lupa bahwa setiap orang itu mempunyai karakteristik yang bisa digunakan sama brand untuk menyampaikan maksud dari campaign kita gitu ya, atau USP yang kita punya sih gitu. Jadi itu sih jadi salah satu yang sebenarnya tadi sering kita lupakan gitu ya. Sadar teman sering kita lupa. Ya, tadi kalau kita udah lihat secara penetrasi yang begitu banyak pengguna sosial media dari user, dari brand gitu ya. Salah satu approach yang dirasa sesuai gitu ya ketika bisa build consideration dari audience akhirnya untuk mau menggunakan produk kita gitu ya, salah satunya apa sih, ya kita membuat konten yang sebenarnya nggak terlihat sebagai ads gitu ya. Bagaimana ketika kita menggunakan influencers marketing gitu ya, itu dari point of view seorang user gitu sih. Jadi ketika influencers itu bisa menyampaikan kontennya gitu ya, itu memang apa yang dirasakan oleh target audiens kita gitu. Jadi salah satu PR besar brand sebenarnya gimana kita bisa buat konten ini sih yang menarik gitu ya, nggak seolah-olah kayak iklan gitu ya. Karena ketika kita lihatlah sekarang gitu ya, semua orang ketika menggunakan sistem yang sama gitu ya, influencers, kita bisa ngomong mention misalnya, kita lambe turah ada seorang artis yang lagi berduaan gitu, misalnya lagi ada isu, wah S2 marketing apa nih, S3 marketing apa nih gitu. Kita semuanya udah kayak, wah sadar gitu ya, audiens ini semakin pinter gitu ya, dan mereka, ah ini campaign apa nih, ah ini paling iklan nih gitu. Jadi kami sebagai brand juga berpikir gimana nih membuat yang emang serelevan mungkin dengan audiens gitu ya, yang bisa mewakili dari point of view audiens gitu.
Ini jadi salah satu PR besar lah ya, yang sama-sama kita harus crack bareng-bareng. Oke, next. Sebenarnya kalau dilihat gitu ya, apa sih yang bisa dilakukan oleh brand gitu? Ada 2 hal sih bagaimana kita bisa buat konten yang bisa engaging gitu ya, kalau yang tadi seolah-olah tidak menjadi iklan gitu ya. 2 poin ini sebenarnya adalah authenticity sama creativity sih gitu ya. Pertama ketika kita authenticity gitu ya, kita gunain influencers. Influencer itu kan sebenarnya orang juga gitu ya. Pasti kita harus men-treat mereka sebagai point of view dari audiens gitu ya. Biarkan mereka ngomongin brand kita dari point of view-nya seorang audiens gitu. Bukan seolah-olah brand lagi yang ngomong ke dalam ke audiens gitu. Mereka harus tahu sih gitu ya mengenai produk kita gitu ya. Jadi ketika mereka harus merasakan sih produk kita tuh seperti apa gitu. Jadi authenticity itu bakal lahir dari konten-kontennya mereka gitu ya. Bayangin kalau teman-teman gunain influencers tapi influencersnya tuh nggak pernah gunain produk kita gitu. Tahu aja enggak gitu. Mungkin baru tahu oh oke di hire oleh brand X gitu ya. Brand X apa sih? Oh kecantikan gitu ya. Pakai juga belum pernah gitu, hasilnya gimana belum tahu gitu. Jadi authenticity-nya hilang gitu, hanya sebatas promo aja. Jangan lupa ya pakai produk ini supaya memutihkan kulit gitu ya. Tapi experience-nya beda ketika kita udah pernah mencoba untuk menggunakan produk atau jasa tersebut sih gitu. Jadi ketika kita udah pernah coba, kita punya experience, pasti setiap orang punya experience yang berbeda-beda lah gitu. Jadi authenticity itu lahir dari experience sih. Yang kedua adalah creativity gitu. Creativity di sini sebenarnya ketika kita menggunakan satu orang KOL gitu ya, influencers gitu ya, sebenarnya kita tahu sih gitu ya. Kita tahu, kita harus percaya gitu ya bahwa influencers ini mempunyai karakteristik yang sesuai dengan brand kita gitu ya. Yang konten mereka bisa menyampaikan message dari brand gitu. Jadi memang creativity ini menjadi salah satu faktor penting gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin orang lebih seneng didongengin lah ya gitu ya. Indonesia kan memang lebih suka ditontonin video yang emang dijelasin sih, ini fiturnya buatnya apa sih, gunanya buat apa sih gitu. Jadi memang creativity ini akhirnya berkembang lah ya dari yang tadi foto gitu ya, sekarang storytelling gitu ya menjadi salah satu konten-konten yang menarik gitu. Dan balik lagi tadi kita harus percaya lah dengan influencers bahwa influencers ini bisa menyampaikan message dari brand gitu ya dengan caranya dia sendiri gitu ya. Gitu. Boleh. Next. Oke. Ini sih salah satu yang dipercayain juga gitu ya. Sebenarnya ketika kita buat brief dari point of view brand, pastinya kita mau udah ikutin aja, influencer ikutin ya, mau dari brand nih apa gitu ya. Oke, kalian harus pakai ini, gunain ini, ngomongnya ini gitu ya. Kita sebagai brand udah ikutin aja, nggak usah terlalu banyak inilah gitu. Karena pasti pikirnya kalau dari point of view brand gitu ya, gue yang bayar, lu ikutin aja lah gitu ya. Tapi sebenarnya di sisi lain sebenarnya influencers mereka pasti punya point of view-nya sendiri gitu ya. Mereka pasti tahu lah gitu. Influencers yang baik sebenarnya adalah influencers yang tahu konten mana yang works buat dia gitu ya. Audiensnya dia siapa gitu ya. Terus juga kira-kira kategori yang cocok dengan audiens saya apa ya gitu ya. Pasti influencer pun sekarang juga semakin mereka mempunyai idealisme yang sebenarnya bisa menjadi bahan diskusi juga dengan brand gitu ya. Ketika misalnya kita punya suatu influencers yang wah target audience gue biasanya daya belinya mungkin yang low gitu ya. Tapi kita sebagai brandnya brand luxury gitu yang harganya mungkin mahal gitu ya. Nah, itu yang harusnya bisa menjadi influencers itu yang bisa menyampaikan sih sebenarnya ke brand. Oh nih audiens saya nih marketnya seperti ini gitu ya. Jadi nanti dari brand pun bisa mencari titik tengah sih sebenarnya. Dari point of view influencers gitu ya, menyampaikan konten yang mana yang works, mana yang sesuai gitu ya. Terus juga dari sisi brand pastinya juga ingin menyampaikan produk USP yang kita punya apa sih yang bisa di tap in dengan format yang kamu punya gitu ya. Objektif kita apa nih? Buat awareness kah? Buat consideration kah? Atau dan secara brand communication kita akan menyampaikan bahwa misalnya let's say Blibli gitu ya, kita mempunyai
promise pasti puas, pasti beli-beli gitu ya. Berarti ketika kamu beli di Blibli, influencer itu akan mendapatkan pengalaman berbelanja yang puas gitu ya. Nah, itu yang harus disampaikan dan influencer akan diturunin dengan gayanya masing-masing gitu. Jadi titik tengah ini menjadi penting gitu ya antara brand dan influencer supaya tadi authenticity dan creativity-nya nggak hilang sih gitu. Boleh, next. Oke. Terus gimana sih cara build authenticity gitu ya dari point of view brand gitu ya. Sebenarnya kami di Blibli gitu ya, berusaha untuk memberikan experience dulu sih kepada influencers ini untuk akhirnya mencoba dulu produknya gitu ya. Kami punya fitur 2 jam sampai gitu ya. Bagaimana seorang influencers bisa menyampaikan 2 jam sampai kalau dia sendiri pun belum pernah mencoba itu gitu. Jadi kami ingin mencoba untuk cobain dulu yuk gimana menggunakan fitur ini gitu. Jadi ketika memang fitur ini udah digunakan gitu ya, 2 jam sampai, mereka udah experience, oh ternyata habis gunain fitur 2 jam sampai ini, dikirimnya hanya dalam waktu 1 jam udah sampai nih gitu. Itu kan menjadi pengalaman baru untuk influencer, itu yang bisa dikembangkan tuh dari sisi cerita yang mereka develop juga bisa menjadi salah satu poin gitu ya. Dan ketika ada teman yang bertanya gitu ya, oh emang beneran bisa produknya original nggak sih? Ori kok, gue beli ini produknya ori. Jadi memang interaksi-interaksi itu gitu yang diperlukan gitu. Jadi ketika ketika mereka influencer sudah merasakan, pasti dia punya pengalaman yang bisa disampaikan gitu. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan tuh bisa jawab gitu, nggak dibandingkan dengan oke kita coba numpang post doang, oke fitur 2 jam sampai ya. Ya udah 2 jam sampai, ya udah lewat gitu aja gitu. Oke Blibli tahu punya 2 jam sampai gitu, tapi audiens itu merasa relevan nggak sih gitu. Dan memberikan sesuatu yang input gitu ya kepada brand juga nggak masalah gitu ya. Misalnya memberikan input yang relevan lah ya gitu ya. Misalnya kita produknya adalah produk-produk elektronik gitu ya. Kita launch produk baru, terus ternyata berat nih gitu ya. Oh, handphone ini agak lebih berat nih daripada seri sebelumnya. Karena apa? Karena baterainya kita gunain yang daya tahannya lebih lama gitu. Jadi kan sebenarnya itu menjadi input sebenarnya oh agak berat, tapi kita juga secara influencer juga bisa memberikan rekomendasi. Begitupun kami gitu ya di Blibli. Karena input-input ini dari influencers maupun dari audiens itu menjadi improvement juga gitu ya. Kalau kita dapat input gitu ya, misalnya oh belanja kardus di Blibli ini bisa dibuatin apa gitu ya. Kan itu ketika mereka belanja ada kardus ya gitu ya. Terus input-input itu akhirnya menjadi suatu program gitu ya. Kami di Blibli kita punya program namanya Blibli Cinta Bumi. Bagaimana kardus-kardus itu akhirnya bisa dibalikin loh gitu. Sekarang akhirnya kita punya kardus-kardus itu bisa dibalikin dan ketika kalian balikin itu bisa menyumbang satu pohon gitu. Jadi itu sebenarnya input-input dari influencers gitu ya, itu bisa menjadi program-program baru gitu ya, improvement baru untuk dari sisi point of view brand sih gitu. Sebenarnya authenticity lahir dari situ. Oke, next-nya yang menarik juga sebenarnya bagaimana kita bisa maksimal sih dari point of view creativity gitu ya. Kalau kita melihat gitu ya saat ini salah satu konten yang paling disenangi gitu ya sama orang Indonesia kan Indonesia audiens kita memang paling senang didongengin gitu ya. Males banget baca gitu ya kalau misalnya ada cara unboxing satu produk gitu dijelasin diejain fiturnya apa aja lebih senang gitu ya daripada suruh baca sendiri di manual book gitu ya. Makanya gadget-gadget unboxing gitu ya, review gitu menjadi salah satu menarik gitu. Emang senang banget diceritain gitu ya audiens kita. Dan ketika berangkat mengenai storytelling harus dari problem sih kita ngelihatnya gitu ya. Problem apa sih yang bisa dirasakan oleh audiens gitu ya. Balik lagi tadi ketika kita ngomongin audiens pasti kan kita ngomongin influencer, sorry. Influencer adalah audiens kita gitu. Problem apa sih yang bisa diangkat gitu ya? Yang bisa akhirnya di-solve sama produk kita or jasa kita gitu. Jadi memang akhirnya storytelling ini menjadi penting gitu. Ketika udah ada problemnya, kita bisa come up dengan solusinya yaitu produk-produk kita. Akhirnya bisa dijelasin lagi tuh panjangnya itu mengenai caranya gimana gitu kan. Cara gunanya ininya gimana, pengalamannya gimana gitu.
Dan yang kedua yang nggak kalah penting sebenarnya dramatize gitu ya. Kalau kita ngelihat konten-konten, let's say teman-teman mungkin ada yang punya TikTok gitu ya. Konten-konten yang menarik kan memang konten-konten yang dramatize gitu. Mungkin problemnya adalah problem kita sehari-hari gitu ya. Tapi bagaimana creator gitu ya, influencer bisa menjadikan ini menjadi masalah yang besar banget gitu ya. Akhirnya balik lagi tadi dengan approach storytelling, kita bisa memberikan solusi lah ya kepada mereka dengan produk yang ataupun service yang kita punya gitu. Dan balik lagi tadi sempat dimention juga gitu, bahwa kita harus menyampaikan sih gitu ya. Secara storytelling kita ada problemnya apa, solusinya apa gitu ya. Dan kita harus bisa menjelaskan sih secara fitur yang ada di produk kita tuh apa sih yang nggak ada di produk lain gitu. Jadi emang kita harus jelasin dengan jelas gitu ya. Dan balik lagi tadi senang banget itu dicontohin nih, jadi mereka punya inspirasi nih, harus dicontohin misalnya baju mix and match-nya, baju pakai celana apa sih gitu ya, orang pakai sepatu apa sih, itu menjadi salah satu hal yang penting sih gitu. Nextnya ini mungkin udah lumayan panjang. Ini last slide dari saya sih. Paling beberapa key point yang penting sebenarnya buat berkolaborasi dengan influencers gitu ya. Pastinya di awal kita harus clear sih objektif kita apa gitu ya. Kita mau menggunakan influencers untuk awareness kah gitu ya, launching produk baru kah, or kita mau build consideration gitu ya. Ketika kita punya objektif yang clear, kita bisa diturunin ke dalam brief yang jelas gitu ya. Brief yang jelas bisa disampaikan kepada influencers dan balik lagi tadi ke win-win brief gitu ya. Jadi kita bisa dengar dari influencers, mereka punya feedback apa sih tentang brief kita. Oh mungkin bukan feedback tapi input. Misalnya, oke, kalau dengan brief yang seperti ini, kalau di channel saya approach-nya bisa seperti ini gitu. Ya itu kita bisa dengerin mereka sih gitu. Karena ketika kita pilih mereka menjadi influencers kita percaya dengan konten mereka gitu. Jadi kita diskusi, kita dengerin feedback yang mereka itu menjadi hal yang biasa aja gitu. Tidak menjadi suatu, oh nggak bisa karena kita yang bayar, kalian harus ngikutin brief kita ya gitu. Jadi terus yang ketiga sebenarnya yang nggak kalah monitoring performance ya. Tadi ketika kita punya objektif tertentu gitu ya, awareness, kita bisa monitoring performance, matriksnya apa nih? Let's say reach gitu ya, engagement gitu ya. Terus ketika kita punya objektif consideration, apa yang bisa kita matriks yang kita bisa ukur gitu ya. Traffic kah gitu. Jadi memang antara ketika sudah keluar sebagai konten harus dimonitoring gitu. Jangan sampai oke kita udah gunain influencers X gitu, tapi kita nggak tahu nih secara performance impact nggak sih kepada bisnis kita gitu. Jadi itu salah satu poin yang perlu di monitor lah ya gitu ya, perlu jadi consideration kita juga. Terus yang terakhir emang harus keep explore gitu ya. Balik lagi tadi influencers marketing bukan sesuatu yang pasti mutlak gitu ya. Jadi memang harus kita explore gitu ya. Influencer yang satu mungkin works buat brand yang ini, tapi buat brand lain mungkin bukan works gitu. Balik lagi karena influencers itu pasti punya audiens yang berbeda-beda yang kita harus tahu gitu. Mungkin itu nggak sesuai dengan brand kita. So far dari saya itu dulu, balik lagi ke Mas Atar. Silakan Mas. Terima kasih Mas Dimas Kusuma atas materinya. Sekali lagi nih buat teman-teman yang tadi sudah mendengarkan materi dari Mas Dimas, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung aja taruh pertanyaannya di Q&A di bawah. Nanti tenang aja bakal dijawabin langsung sama Mas Dimasnya, tapi nggak sekarang ya Mas ya. Nanti akan ada sesinya. Once again, thank you so much Mas Dimas atas materinya. Ntar kita akan ketemu lagi di sesi Q&A ya. So, selanjutnya tadi materi pertama dari Mas Dimas dari Blibli, teman-teman, dan sekarang materi kedua. Nah, sebelum kita masuk ke materi kedua, sekali lagi mau diingatin buat teman-teman yang ingin bertanya langsung aja tulis di kolom Q&A di bawah karena ada 3 pemenang untuk 3 pertanyaan terbaik, masing-masing akan mendapatkan OVO voucher sebesar 50.000. So, untuk yang kedua nih. Nah, yang kedua ini beliau adalah Head of PR and Brand Communication di GNT Cargo ya. Ada Mas Adika Yosmik, bisa dipanggil dengan Mas Dika.
JNT Cargo sendiri bergerak dalam bidang logistik kargo profesional dengan jaringan yang mencakup seluruh Indonesia dengan tagline-nya paket besar cari JNT Cargo. Nah, JNT Cargo bertekad memberikan layanan terbaik untuk mengirimkan paket kargo dengan pemesanan mudah, tracking lengkap, dan didukung oleh tim operasional yang profesional, solusi logistik untuk memenuhi kebutuhan Anda, dan solusi layanan VIP eksklusif. Dibekali pengalaman bertahun-tahun dalam mengelola brand, Mas Adika sangat passionate dalam dunia brand. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja disilakan untuk materinya. Silakan Mas Dika. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Thank you, Mas Atar, sudah dikasih kesempatan. Oke, pertama kenalin dulu, saya Adika Yosmik gitu ya, saya Head of PR and Brand Communication di JNT Cargo. Jadi hari ini kita sharing aja sih, sharing. Ini slide-nya mungkin agak panjang, tapi ntar akan saya coba speed up gitu ya. Kita mau coba sharing sih, mungkin apa aja sih influencer brand strategi di 2022 gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita mulai dulu, biasanya kan kita bicara pasti ada mitos gitu ya. Nah, mitos-mitos apa sih yang sering kita tahu gitu ya di seputar marketing influencer? Mungkin ada teman-teman di sini yang gue mau jalanin gue mau jalanin marketing influencer, tapi bener nggak sih works nggak sih buat brand saya segala macem gitu ya. Nah, ini kita coba kupas tuntas gitu ya. Apa aja sih mitos-mitos seputar marketing influencer? Oke, yang pertama di sini biasanya banyak stigma gitu ya, yang bilang kalau menggunakan marketing influencer budgetnya harus besar gitu ya. Terus ada stigma juga influencer marketing strategi ini cuma cocok untuk brand-brand yang besar. Nah, terus yang ketiga biasanya susah untuk mencari influencer marketing karena tidak memiliki kenalan artis atau selebgram. Nah, itu semua sebenarnya nanti kita bahas lebih detail gitu ya. Terus yang keempat, influencer marketing nggak akan bisa nandingin Facebook Ads atau bisa naikin penjualan. Nah, bener nggak sih ini semua nih stigma-stigma ini yang sering kita temui gitu ya ketika seseorang ini, saya bicaranya mungkin lebih kepada seseorang yang baru mau menggunakan marketing influencer. Oke, yang pertama gitu ya. Menggunakan influencer harus spending budget yang sangat besar. Nah, ini sebenarnya mitos gitu ya. Karena sebenarnya budget influencer strategi itu bisa disesuaikan atau customize gitu ya, tergantung dengan target audiens kita. Apalagi sekarang udah ada party post yang tentunya akan memudahkan kita dalam mengatur influence budget kita. Kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua, influencer marketing strategi itu cuma cocok buat brand yang besar gitu ya. Nah, ini juga mitos karena hampir semua produk ataupun jasa gitu ya sekarang bisa kok menggunakan influencer gitu ya, dan bahkan untuk kalangan-kalangan UMKM tuh sekarang banyak yang sudah mulai beralih gitu ya untuk menggunakan marketing influencer karena itu tadi budgetnya bisa di-customize, dan terutama dengan adanya platform Party Post ini juga akan membantu kita untuk bisa meng-customize budget seberapa sih yang mau kita jalankan gitu kan. Lalu lanjut lagi. Nah, untuk cari influencer itu susah gitu ya, karena kita nggak punya kenalan artis atau selebgram. Nah, ini salah satu stigma juga kan, biasanya kalau kita mau cari influencer itu kita harus nge-DM satu-satu gitu ya, bisa nggak kita mau kerjasama segala macam gitu ya. Nah, sekarang ini semua stigmanya udah bisa teralihkan karena ada platform Party Post gitu ya, untuk yang bisa ngebantu kita untuk mencari influencer yang sesuai dengan karakteristik brand kita. Nah, ini juga mitos juga ternyata. Lalu lanjut lagi, kalau kita bicara influencer marketing itu nggak akan bisa nandingin Facebook Ads atau untuk naikin penjualan gitu ya. Nah, justru saya sendiri gitu ya, beberapa tahun belakangan ini karena saya aktif juga berkumpul dengan komunitas-komunitas internet marketers, terus juga digital marketers, memang di antara mereka banyak yang sudah memulai, kan biasanya tadinya dia cuma beriklan gitu ya, terus menjual mungkin sebagai dropshipper. Nah, sekarang mereka sudah mulai naik kelas gitu ya, udah mulai untuk bikin sebuah brand, dan mereka akhirnya menggunakan influencer marketing untuk memperkenalkan produknya. Nah, kenapa gitu ya? Karena di Facebook Ads ini suka ada kejadian-kejadian yang mungkin kalau anak-anak e-commerce atau digital marketers tahu ya, akun periklanan tiba-tiba dinonaktifkan oleh Facebook. Ini biasanya perkaranya algoritma Facebook yang berubah gitu ya. Terus adanya pelanggaran-pelanggaran, biasanya materi iklan misalnya misleading, law violation atau discrimination, restriction content segala macam. Nah, ini
ketika ini terjadi, biasanya brand owner ataupun digital marketers perlu ya gitu ya, perlu menyiapkan channel atau channel lain untuk bisa tetap memberikan menaikkan awareness produknya atau brandnya gitu ya. Nah, disinilah biasanya marketing influencer dipergunakan juga untuk bisa mengcover hal-hal atau kejadian-kejadian yang biasa tadi Facebook ads di blog segala macam. Jadi di sini ada banyak stigma yang seharusnya itu semua mitos dan sekarang ini sudah mulai berubah, kira-kira seperti itu. Lalu di sini saya mau coba sharing juga gimana caranya memilih influencer yang tepat gitu ya. Nah, saya coba rangkum di sini. Yang pertama, kita harus pilih sesuai dengan budget gitu ya. Jadi kalau memang budget kita terbatas, kita bisa pilih. Sebenarnya kan influencer itu ada kategori-kategorinya, ada micro, nano, mega gitu ya. Dan ini semua bisa kita pilih gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah yang paling penting kita harus perhatiin engagement rate-nya. Tadi juga udah dibahas juga oleh Mas Dimas gitu kan. Salah satu matrix yang mesti kita lihat ketika kita bekerja sama dengan influencer. Nah, ini saya melihat engagement rate ini juga harus dilihat terlebih dahulu sebelum kita memilih influencer mana yang mau kita pergunakan. Maka sebaiknya kita melihat dulu gitu ya. Di sini ada contoh engagement rate-nya, mungkin bisa dilihat gitu ya. Bisa kita nanti kalau mau ngecek juga bisa ada websitenya seperti Social Blade atau Flanks gitu ya. Itu juga bisa. Lalu yang ketiga, kita harus cari yang cocok dengan target market kita gitu ya. Jadi kalau memang kita punya brand makanan gitu ya, ya kita juga harus cari nih si influencer yang memang dia keep aktif untuk mempromosikan makanan gitu ya. Atau kalau memang dia fashion, hijab ya, kita juga produk kita memang harus yang hijab gitu ya, atau fashion gitu ya. Nah ini relevansi ini akan membantu kita lebih bisa sukses ketika kita memilih influencer yang tepat gitu ya. Terus yang keempat yang gak kalah pentingnya, saya melihat ini influencer itu harus kita lihat nih reputasinya. Jadi mungkin sebelum memutuskan untuk menggunakan seorang influencer, kita harus melihat reputasinya seperti apa, mungkin sedikit di browse namanya gitu ya, atau mungkin timelinenya, komen-komennya segala macam. Jangan sampai si influencer yang kita pergunakan reputasi tidak baik gitu ya, karena itu kan akan hurting brand kita juga gitu ya. Nah ini di sini yang perlu kita perhatikan. Jadi ketika influencer itu sesuai dengan budget kita, anggaran kita, tentunya campaign-nya akan lebih smooth lagi gitu ya untuk memberikan impact yang baik untuk brand kita. Lalu lanjut lagi, nah ini ada beberapa tren digital marketing di tahun 2022 gitu ya, mungkin langsung aja. Nah, yang pertama ini untuk naikin increase follower atau engagement rate, ini saya ada ambil contoh namanya Anjas Maradita gitu ya. Dia adalah seorang kreator di YouTube gitu ya, founders of Downnet Films. Terus dia selalu bicara tentang teknik untuk video editing, video shoot gitu ya. Nah, di sini menariknya dia sering memberikan konten untuk yang bisa menaikkan follower gitu ya. Jadi di sini kita lihat ada Anjas Maradita dengan Fantech, ini salah satu brand keyboard mekanik gitu ya, keyboard mechanical. Nah, dia memberikan review dan memberikan traffic juga untuk si Fantech-nya. Jadi di sini adalah salah satu contoh yang bisa dilakukan untuk brand awareness. Lalu selanjutnya ini ada produk review gitu ya, Gadgetin. Nah, di Gadgetin ini dia pasti kalau seorang gadget lover sudah tahu gitu ya, bahwa Gadgetin ini merupakan influencer yang memang sering dipergunakan oleh brand-brand gadget ternama gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya, dia melakukan produk review gitu ya, produk review untuk Realme yang Naruto Special Kit gitu ya. Nah, di sini dia memberikan exposure, dia berikan review gitu ya, dan reviewnya yang menarik adalah dia memberikan review sejujur-jujurnya gitu ya. Jadi memang di sini kan dia lebih ke customer perspektif, dan disinilah customer perspektif ini yang biasanya disukai oleh pelanggan. Jadi kita juga mesti tahu nih ketika kita mau memilih, oh kita mau launching sebuah produk, kita lihat dulu nih perspektifnya seperti apa nih dia launchingnya, reviewnya gitu ya. Nah di situ yang akan membantu brand kita, membantu mengescalate brand kita, dan akhirnya customer dapat nih objektivitas dari brand yang atau produk yang mau kita launching. Langsung aja mungkin ya, karena waktunya agak singkat. Nah ini ada Nicholas Saputra, siapa sih yang nggak tahu gitu ya. Nah kebetulan Nicholas Saputra ini sekarang udah di-assign sebagai Oppo Brand Ambassador gitu ya. Nah Nicholas Saputra ini memang sudah lekat dengan Oppo gitu ya.
Nah ini dia salah satunya, dia produk launching untuk Oppo dengan fitur yang apa namanya lebih deep ke fotografi. Kebetulan kita tahu juga si Nicholas Saputra ini juga dia penyuka fotografi gitu ya. Jadi ini sekarang ini dia dipergunakan oleh Oppo sebagai brand ambassador, kira-kira seperti itu. Lalu lanjut lagi. Nah, ini ada increase website visitor. Ini yang unik gitu ya. Jadi terkadang kita sebelum memilih influencer, kita juga bisa melihat gitu ya, konten yang menarik nih. Konten yang menarik. Nah, kebetulan kenapa kita ambil Nadia Oomara ini, karena memang si Nadia Oomara ini sering banget mengeluarkan konten horor gitu ya, atau misteri. Nah, sekarang ini memang kita nggak bisa pungkirin sih, orang-orang banyak yang menyukai konten horor gitu ya. Dan ini kayaknya nggak ngelihat gender, nggak ngelihat nggak ngelihat usia gitu ya. Horor itu sebuah komoditi kalau sekarang, kalau boleh dibilang. Jadi ketika kayak konten horor itu memang laku, dan terbukti juga film horor yang terbaru ya kan, Kakak Desa Penari juga booming juga kan kayak gitu. Nah di sini saya mencoba mengambil contoh dari Nadia Oomara. Nadia Oomara ini dia kontennya horor gitu ya, tapi di tengah-tengah disisipkan ada insertion untuk drive traffic ke Bukalapak gitu ya. Pada saat dia memberikan insertion drive traffic ke salah satu website Bukalapak gitu. Lalu lanjut lagi. Lalu ini ada Tasya Farasya. Di Tasya Farasya ini dia salah satu influencer gitu ya. Dia sangat banyak membawakan untuk brand-brand kosmetik gitu ya. Dan yang paling populer sekarang ini yang lagi boom banget, racun Tasya Farasya. Nah ini sangat istilahnya racun Tasya Farasya ini sangat booming, dan memang ya everyone knows gitu ya, terutama untuk pengguna-pengguna kosmetik gitu ya. Wanita-wanita di luar sana sangat akrab dengan istilah racun Tasya Farasya ini. Jadi ini juga salah satu bagus untuk increase positif brand sentiment gitu ya, karena dengan dibantu oleh Tasya Farasya yang memang bisa membawakan dengan baik, menjelaskan si produk itu keunggulannya apa, unique selling point-nya apa, segala macam. Nah ini sangat memberikan positif brand impact. Nah ini salah satunya. Tasya Farasya ini juga dipergunakan gitu ya oleh YOU untuk untuk mempromosikan produknya YOU, kira-kira seperti itu. Lalu lanjut lagi. Nah, tadi kita lihat gitu ya, ada beberapa informasi gitu ya. Memang influencer marketing itu adalah sebuah strategi yang bisa menaikkan brand awareness dan produk selling gitu ya. Di saat yang bersamaan, inilah uniknya si influencer gitu ya. Nah, cuman pasti kan butuh proses. Nah, kita mau coba reveal gitu ya. Di saat proses itu berjalan, tapi sebenarnya brand owner atau produk owner itu masih bisa menaikkan cuannya gitu ya, atau keuntungannya. Nah, pengen tahu gimana caranya? Nah, ini saya mungkin agak bergeser sedikit dari dunia brand gitu ya. Kita coba kenalan sama yang namanya OPEX dan CAPEX. Nah, apa sih OPEX dan CAPEX gitu ya? Nah, di sini CAPEX adalah capital expenditure gitu ya. Mungkin kalau pemilik brand atau pemilik business owner gitu ya, biasanya mengeluarkan ini di awal. Capital berarti modal gitu ya. Modal yang dikeluarkan di awal. Nah, contohnya biasanya dia dipergunakan ada jangka waktunya, dibayarkan di depan, terus ada depreciation-nya, ada penurunannya, terus biasanya di listed as property atau equipment, dikenakan pajak. Contohnya misalnya land, building, fleet, kendaraan gitu ya, tools atau furniture, license gitu ya, trademark. Nah ini yang masuk di capital expenditure. Lalu ada lagi operating expenditure. Nah, operating expenditure ini yang sebenarnya bisa ditekan kalau teman-teman mau menaikkan keuntungannya gitu ya. Jadi salah satunya yang di operating expenditure ini biasanya untuk teman-teman pemilik produk gitu ya, pasti akan quietly heavy menggunakan pengiriman, apalagi sekarang rata-rata penjualan secara online gitu ya. Nah, di sini kita mau coba memperkenalkan gimana sih cara menekan operating expenditure melalui logistik cost. Jadi logistik cost-nya ditekan sehingga keuntungannya bisa naik tanpa harus menaikkan penjualan, atau mungkin menaikkan penjualan lagi diproseskan gitu ya dengan menggunakan strategi influencer marketing yang tadi saya jelaskan, kira-kira seperti itu.
Lalu lanjut lagi. Nah, gimana sih kita mau jelasin caranya untuk menurunkan logistik delivery cost. Nah, di sini kita mau masuk, mungkin kita perkenalan gitu ya. Perkenalkan JNT Cargo. Kenapa harus JNT Cargo gitu ya? Jadi mungkin tadi udah di depan udah di-share videonya bahwa kami adalah logistik sister company dari JNT Express gitu ya. Lalu berlanjut. Nah, di sini kita mulai lagi dengan mitos dan fakta gitu ya. Ada kargo ongkirnya lebih murah. Apakah benar gitu ya? Terus pengiriman dengan layanan kargo nggak ada asuransi. Terus pengiriman estimasi lebih lama dari ekspres. Terus kiriman kargo tidak aman. Terus pengiriman menggunakan kargo nggak bisa di-tracking. Nah ini kita coba buktikan satu persatu. Kargo ongkirnya lebih murah. Nah ini memang perhitungan ongkir dengan menggunakan JNT Cargo itu metode kalkulasinya minimum 5 kg untuk marketplace seller gitu ya. Dan untuk regular seller atau regular customer itu minimum 10 kg. Berarti memang perhitungan tarifnya lebih murah dibandingkan dengan Express. Nah ini adalah fakta, memang kami perhitungannya seperti itu, kira-kira begitu. Lalu yang kedua adalah pengiriman dengan layanan kargo nggak ada asuransi. Nah ini mitos sebenarnya, karena di kargo, kami JNT Cargo gitu ya, semua pengiriman bisa menggunakan asuransi gitu ya, pada saat teman-teman melakukan drop off outlet JNT Cargo terdekat yang ada di lokasinya masing-masing. Lalu selanjutnya, estimasi waktu pengiriman kargo lebih lama dari Express. Nah, JNT Cargo itu sendiri memiliki layanan AirTrack sebenarnya. Jadi kami juga melayani pengiriman kargo melalui udara, di mana estimasi pengirimannya lebih cepat dibanding dengan pengiriman melalui kargo darat. Kira-kira seperti itu. Ini juga mitos, gitu ya. Jadi kalau dibilang kargo nyampe-nya lama, enggak juga. Kami punya layanan AirTrack. Kira-kira seperti itu. Lalu lanjut lagi, pengiriman barang menggunakan kargo nggak aman. Nah, ini sebenarnya mitos juga. Karena kami punya monitoring system dan SOP yang memonitor bahwa semua paket itu terhandle dengan baik dan dapat disampaikan ke tangan pelanggan secara aman dan tepat waktu. Dan ini adalah istilahnya premis kita gitu ya untuk pengguna-pengguna kami. Kira-kira seperti itu. Lalu kalau bicara pengiriman layanan JNT Cargo tidak bisa di-tracking, ini juga mitos karena kami setiap yang menggunakan layanan JNT Cargo semua paketnya bisa di-tracking. Kira-kira seperti itu. Nah, lanjut lagi, ini ada sedikit keuntungan dan menggunakan layanan JNT Cargo. Untuk membeli, biasanya mungkin kita jelaskan dengan membuka atau menggunakan layanan kargo, pembeli merasa lebih diuntungkan karena biaya pengiriman lebih murah. Gitu ya. Apalagi pembeli biasanya kan pengen beli dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, prinsip kita semakin banyak semakin murah. Itu prinsip kargo gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah SLA pengiriman nggak kalah cepat dengan pengiriman menggunakan ekspres atau reguler. Terus mutu layanan kita juga nggak kalah dibanding dengan layanan ekspres atau reguler. Nah, sedangkan untuk penjual sendiri, ini bisa banget kalau misalnya brand owner atau business owner mau mengembangkan penjualan untuk grosir atau reseller. Jadi mau buka reseller, mau kirim ke reseller, paket jumlah besar tapi pengiriman mau lebih murah. Nah ini cocok banget kalau menggunakan layanan JNT Cargo. Lalu selanjutnya bisa mendapatkan tracking status dan ini diberikan secara berkala. Lalu kita juga punya customer service yang siap membantu Anda untuk men-tracking paket yang bermasalah. Kira-kira seperti itu. Nah, lanjut lagi, mungkin dari teman-teman masih ada yang belum atau masih bingung gitu ya, barang yang cocok dikirimkan menggunakan layanan kargo itu apa gitu ya. Nah, ini sampel kategori barang yang cocok dikirimkan, ada kategori 10 sampai 100 kg, ada sepatu gitu ya yang ada volumenya, terus ada flat pack furniture, pillow and cushion, sepeda gitu ya, home decoration, alat musik, peralatan fitness, ini cocok dikirimkan menggunakan layanan JNT Cargo. Lalu ada juga dengan yang berat maksimum sampai dengan 300 kg. Ada big electronics, motor, kita juga bisa kirim motor gitu ya. Lalu peralatan industrial dan peralatan-peralatan dapur, kitchen equipment seperti sink gitu ya. Ini juga cocok dikirimkan dengan servisnya kita. Lanjut lagi, nah ini yang tadi saya jelaskan sebelumnya bahwa kami punya 3 service gitu ya, ada Fast Track, Air Track, dan Easy Track. Fast Track itu adalah layanan kargo pengiriman dengan kargo darat gitu ya, lalu Air Track pengiriman dengan udara, lalu Easy Track, nah ini khusus untuk teman-teman yang mungkin marketplace, punya marketplace yang ingin connect API,
e-commerce ataupun startup brand yang ingin connect API langsung dengan kami, kita saat ini sudah bisa untuk connect API langsung dengan GNT Cargo. Kira-kira seperti itu. Nah, buat teman-teman juga nih sekalian sambil berkenalan, kalau ada yang mau menjadi VIP klien kami bisa langsung join di link di bawah ini di gtcargo-leads.id atau bisa QR code di scan QR code ini, lalu di situ bisa register, nanti ada tim kami yang menghubungi. Oke, dari saya ini, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan, saya kembalikan lagi ke tim Partipos. Thank you. Terima kasih Mas Dika atas materinya. Wah, sangat banyak sekali yang bisa kita dapatin ya. Semoga nanti yang nanya juga bisa langsung dijawab sama Mas Dika. Tapi baik lagi teman-teman, kalau misalnya mau nanya langsung aja tulis di Q&A di bawah. Karena nanti akan ada sesi pertanyaan setelah pemateri. Dan juga tenang aja, kita sudah menyediakan juga 3 untuk pemenang terbaik hari ini ya. 3 pertanyaan terbaik yang bakal kita kasih hadiah. Apa kira-kira hadiahnya? Ya, hadiahnya adalah OVO voucher sebesar 50.000. Oke, sebelumnya sebelum saya lanjutkan mungkin bisa ini dulu di screen-nya dimatikan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah dengar dari Blibli yaitu Mas Dimas teman-teman, ada juga dari Mas Dika dari GNT Cargo. Masih ada 1 orang lagi nih yang bakal memberikan materi untuk hari ini, dan juga setelah itu nanti baru akan kita lakukan sesi Q&A. Jadi kalau misalnya udah ada pertanyaan nih buat Mas Dika, buat Mas Dimas, atau bahkan buat Mas yang satu ini nantinya, langsung aja terus di Q&A di bawah ya teman-teman. Untuk yang satu ini, ini dia nih. Tidak lain tidak bukan, beliau adalah co-founder dari Partipos, yaitu adalah Mas Benjamin Ramli, bisa dipanggil dengan Mas Ben. Partipos sendiri adalah platform yang menghubungkan brand dengan influencer dari berbagai kategori secara scalable dan cepat. Mulai dari non-influencer, which is everyday people ya teman-teman, hingga makro influencer. Partipos sendiri memiliki 700.000 influencer dan telah bekerja sama dengan lebih dari 2.500 brand untuk membuat lebih dari 7.500 marketing campaign. Yang menariknya adalah salah satu hobi dari Mas Ben ini adalah memasak teman-teman. Dan dia berharap kelak suatu saat nanti bisa membuka warung bakmi kecil ya dan menjadi chefnya langsung supaya bisa berbagi kebahagiaan dengan orang melalui sepiring bakmi, begitu katanya. Kalau gitu langsung aja kita dengerin secara langsung dari Mas Ben. Ini dia Mas Ben dari Partipos. Silakan Mas Ben. Halo, halo. Selamat sore semuanya. Thanks Star for the introduction. Thank you juga Mas Dika, Mas Dimas sudah memberi materi dari awal. Palingan untuk materi yang saya present hari ini is just supporting dari yang sudah di-present Mas Dimas sama Mas Dika. So with that, aku akan share screen aku. Sebentar ya. Thank you. Sip, ya sekali lagi thank you semuanya yang sudah telah hadir di webinar ini. And with that, aku akan presentasi sedikit materiku. Ya, so my name is Ben. Aku co-founder dari Partipos. Yang lebih spesifiknya, di saat ini saya in charge of Partipos di Indonesia. Dan yang sudah disebutkan Mas Atar tadi, Partipos adalah teknologi influencer marketing platform yang membantu brand untuk berhubung dengan nano influencer maupun sampai makro dan mega influencer. Awalnya kami mulai di 2017 di Singapura, terus nggak lama dari Januari 2017 kami juga expand buka di Indonesia dan juga di Taiwan di Mei 2017. Dan di saat ini kami ada di 5 negara. Di tahun 2021 kami buka di Malaysia dan Philippines, dan soon to be-nya kita di Vietnam, Thailand, dan Hong Kong. Di sebelah kiri sini, as you can see, di Indonesia kita ada 600.000 plus ya, users, party posters, atau influencers. Kenapa angkanya besar banget di Indonesia? Karena Indonesia populasinya ada 270 juta orang. So, negara kita ya cukup terbesar ya di Asia Tenggara. Just to give congratulations to my own team, kita juga menang Marketeers Influencer Marketing Platform of the Year dari Marketeers di tahun 2021. And we've worked with 2.000 brands globally. Jadi
hampir semuanya, of course selalu akan ada yang baru, tapi kita sudah mencoba macam-macam tipe influencer marketing, terutama juga yang disebut-sebut Mas Dika sama Mas Dimas tadi. Kami sudah mencoba macam-macam segala hal. So jika kalian ingin lebih tahu mengenai what kind of influencer marketing yang bisa dijalankan di Partipost, feel free to contact tim kami. Nanti I'll share a link untuk juga bisa dapat free consultation dari tim kami. Oke, so materiku yang aku ingin share hari ini is just supporting information dari yang sudah di-present dengan Mas Dimas dan Mas Dika. So menurut survei di tahun 2022, setelah disurvei para marketers, top 5 trends yang akan mereka mencoba di tahun 2022, nomor 1 adalah influencer marketing. 21% marketers akan mencoba influencer marketing pertama kalinya, dan 46% yang sudah mencoba influencer marketing akan reinvest ataupun meningkatkan budget mereka untuk influencer marketing. Ini kita juga bisa lihat bahwa awal 2016 mungkin influencer marketing spending 1,7 miliar USD, tapi projection di tahun 2022 ini 16,4 miliar USD. So dunia kami sudah melihat bahwa influencer marketing is the future, ya kan? So it's definitely worth a try. Dan most popular social media platform masih 71,4% di Instagram, kemudian 15,8% di TikTok, lalu 6% YouTube, dan yang paling kecil 5,2% di Facebook. Materi apa sih yang populer, konten-konten apa sih yang populer yang sering dilihat users, terutama itu reviews. Biasa dalam bentuk video, 30% suka dengan konten-konten yang reviews. Berikutnya tutorial, lalu unboxing, social feed, entertainment, dan lain-lainnya itu yang terkecil. So dengan data-data ini, mungkin kalian teman-teman semua juga bisa mulai re-strategize cara influencer marketing, strategi yang kalian ingin implementasikan. Ini tipe-tipe konten yang menarik, yang orang suka, yang menurut kita salah satu cukup sukses. Mungkin aku akan play sedikit. Maaf jika volumenya terlalu besar, but aku akan coba satu persatu. Hari ini gue mau buat minuman spesial 2 rasa. Tapi sebelum itu gue mau ke warung dulu, mau beli coklatos drink. Beli. Ada nggak ya kira-kira coklatos drink? Oh, gue menemukannya guys. Ini dia coklatos drink. Gue mau beli yang rasa coklat sama matcha. Kenapa gue pakai coklatos drink? Soalnya dia ini minuman untuk menghilangkan suntuk atau bete. Dan bisa ngebuat kita jadi lebih santai. Ini dia bahan-bahannya. Gue pakai coklatos drink yang rasa coklat sama matcha latte. Pertama-tama gue mau buat minumannya dulu. Ini yang matcha sama coklat. Satu rasa itu gue pakai 2 saset biar kental ya. Kalau udah ini gue campurin sama air panas yang bener-bener panas biar nanti itu jadi kental kayak begini. Diaduk sampai rata sampai bubuknya itu nggak ada ya di coklat sama macanya. Nah kurang lebih kayak gini deh. Abis itu gue mau buat boba. Gue pakai 600 ml air sama 8 sendok boba. Ayo siapa di sini yang belum pernah buat boba? Seru banget tau guys buat boba. Pokoknya ini 1:8, satunya itu boba, 8-nya itu air. Kalau udah umum tinggal masukin aja bobanya terus kecilin apinya. Entara, ini dia guys bobanya udah jadi. Gue masukin dulu bobanya ke dalam gelas yang bener-bener cantik. Terus tambahin susu UHT setengah aja. Terus tambahin es batu. Abis itu tambahin coklatos yang tadi gue buat. Yang pertama gue masukin rasa matcha latte-nya. Terus abis itu yang rasa coklat. Wah lihat deh guys kekentelannya bener-bener kental. Abis itu tinggal diaduk-aduk sampai rata. Kalau coklat nanti jadi warna coklat. Kalau matcha jadi warna hijau. Entara, ini dia udah jadi guys. Mari kita cicipi. Wah ternyata enak pol guys. Coklatos drink ini menurut gue minuman coklat yang bisa bikin santai karena nikmat coklat khas Italia yang kental dan creamy. Kalian mesti wajib coba. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Berikutnya ini tipe video tutorial. Kita sering banget jerawatan.
Iya kan ada Good Dokter. Pemakaiannya gampang banget. Respon dokternya juga cepet dan ramah banget. Abis diresepin obat, langsung check out di aplikasinya. Gak sampai sejam langsung sampai. Kalian juga wajib banget download Good Dokter. Dan yang terakhir, unboxing dari tim kami sendiri. It's gonna be a good day. Though things are going sideways, I got a smile on my face. Nothing's gonna break me down, 'cause I know whatever happens, he knows he'll never leave. Ya, itu adalah just samples dari most popular content types. So definitely buat materi kalian juga untuk bisa mulai ke konten-konten seperti itu. Kita sering banget jerawatan barengan. Kalau udah breakout kayak gini. Jadi ini aku juga share lagi mengenai data. Warna abu-abu ini adalah marketers yang belum investasi di influencer marketing. Warna biru muda ini adalah yang sudah spending 1% sampai 30% dari marketing budget mereka. Dan yang biru tua ini adalah marketers yang sudah spending lebih dari 30% dari marketing budget mereka. As you guys can see, dari tahun 2020 sampai hingga 2021 dan estimasi di 2022, more and more marketers akan spending majority of their marketing budget atau lebih dari 30% di influencer marketing. Dan yang awalnya belum sama sekali mencoba influencer marketing akan mulai mencoba influencer marketing pertama kalinya. Ini kami juga melakukan survei pada brands dan goals-nya apa saja sih untuk influencer marketing, apa yang bisa di-achieve dengan menggunakan influencer marketing. Yang paling banyak itu untuk increase brand awareness, yang kedua reach new audience, dan yang ketiga generate sales. Tapi keep in mind juga di saat ini influencer marketing dibanding media-media lain itu masih baru ya. Jadi banyak marketers masih bereksperimentasi dengan tipe konten, tipe goals, tipe influencer, yang mana yang sesuai dengan brandnya mereka sendiri, yang mana yang mungkin kurang sesuai. So there's a lot of experimentation dari influencer marketing. This is a graph yang kalian nanti materinya juga bisa dikasih dari tim kami, or you guys can screenshot. So this is a graph untuk ngasih guidelines buat kalian apa sih yang saya bisa lakukan dengan influencer marketing. Nah, kita pertama lihat kalau tujuannya kita itu market research, ya kan, influencer ini bisa melakukan survei feedback. Mereka share surveys, ya kan, dan itu bisa diisiin untuk melihat apakah produknya itu sudah sesuai, sudah fit nggak dengan marketnya, ada yang mau nggak. Berikutnya juga content generation. Jika target goals kita ingin membuat influencer itu membuat content generation, then yang bisa dilakukan oleh influencernya itu UGC, user generated content. Jadi influencernya sendiri yang membuat kontennya. Jika target goals-nya itu awareness, metrics yang kita bisa cek itu adalah reach, post, ataupun stories. Dan selanjutnya, di sebelah kanan ini, apa sih yang bisa dilakukan followers-nya dan KPI-nya, apa sih yang kita bisa monitor sebagai marketers. Jika kita pengen tahu apakah campaign kita itu ada visibility, jadi misalnya orang bisa melihat, itu kita bisa cek dari KPIs, views, like, comment, shares, participation. Jika yang kita targetin traffic, kita ingin melihat traffic dari campaign tersebut, ya kan, kita bisa melihat KPI overall visits, offline ataupun online, atau overall event attendance. Nah, as an influencer di dunia digital ini dan menggunakan influencer marketing, kita bisa pair data collection ya. Jadi every time we do a marketing campaign, jangan lupa untuk tracking result-nya dari views, dari reach, dari traffic, macam-macam. So, aku mau sharing guideline ini aja kepada kalian. So the next slide yang aku mau share is to suggest influencer marketing dipakai buat 360 marketing strategi. Maksudnya gimana? We hope dari semua aspek marketing yang mungkin paham dengan marketing funnel, dari brand awareness ke
ke decision making all the way sampai purchase, itu kita selalu ada point contact dengan influencers. Dan yang tadi Mas Dimas sempat share, influencer adalah potential customer kita juga, ya kan? So it's good kalau di setiap step yang kita ingin customer or potential customer kita ingin tahu tentang produk kita, itu kita ada touch points dengan influencer. Influencer ini juga sharing tentang experience mereka. Soalnya mereka, influencer ini adalah sebagai fellow customer ya, atau potential customer. So it's always good to implement creative strategies juga dengan influencers di part of your marketing strategy. Suggestion dari saya dan mungkin fellow marketers yang lain sudah mencoba influencer marketing, gunakan influencer marketing sebagai a long-term investment strategy. Jadi bukan artinya kita mencoba influencer marketing sekali, kalau nggak mendapatkan sales buat kita, artinya nggak works. Ya kan, demikian juga approach mungkin kami kepada kayak Facebook atau Google Ads, ya kan. If kita running Facebook Ads atau Google Ads dan ternyata nggak works, biasa yang kita lakukan adalah, oh mungkin kontennya yang salah. Aku akan merubah planku untuk mencoba something else yang works. Demikian juga dengan influencer marketing, it's an experiment game juga. Soalnya marketing adalah kita itu mencari customer kita paling efektif itu reach-nya itu di mana, dengan pakai message apa, dengan konten apa yang bisa reach ke audience kita. So think about influencer marketing as a long investment game plan, bukan hanya sekali-sekali aja works atau nggak works langsung immediately dari situ dan kita nggak gunakan lagi for the long term. Ya, so palingan aku mau share sedikit juga apa sih Party Post sebenarnya, apa sih bedanya Party Post sama agency mungkin. Yang tadi aku sempat share, Party Post is a technology platform. Jadi itu bisa dibilang kita itu semacam beli-belinya buat influencer marketing. Kalau beli-beli kan menghubungkan buyer dengan seller, gitu ya kan. Kalau di Party Post kita menghubungkan influencer dengan brands. Nah, cara lamanya untuk reach ke influencer, kita harus mencari sendiri, kita harus research sendiri, ya kan. Wah, yang mana nih influencer paling cocok, tepat sama brandku. Terus kedua, kita harus kontak influencer ini melalui email ataupun DM. Ketiga, kita harus negosiasi juga, negotiate price point-nya, deadlines-nya, tipe postingnya seperti apa. Terus keempat, briefing, ya kan, apa sih yang kita ingin influencer-nya lakukan. Dan dari situ influencer kadang-kadang bisa reject juga. Oh, saya nggak mau, ya kan. Dan habis itu ada proses negotiate lagi. Nah, setelah itu kita juga harus verifikasi. We have to verify konten apa yang influencer ini akan posting. Setelah mereka posting, kita harus tracking sendiri apakah influencer ini tetap postingnya itu dipasang di page mereka atau sudah di-delete dalam 1 hari. Dan yang terakhir, kita membuat pembayaran. Yaitu kita harus tanya dulu bank account-nya apa, nomornya, terus kita transfer manually dari bank account kita. Dan imagine kalau kita harus melakukan ini dengan puluhan influencer ataupun ratusan dan ribuan. Nah, di Party Post, kita itu membuat platform dan sistem untuk membantu step dari awal research sampai payment melalui app kita. Jadi mempermudah dan save waktu kalian as marketers untuk reach dan engage dengan influencers. And as they share, time is money ya. So semakin banyak kita bisa save time, we actually can focus time kita untuk hal-hal yang lain. Ya, so di Party Post juga, as I shared dari research, kami sebenarnya segmentasikan user-user kita. So kita ada data males, females, umur yang di bawah 18, yang 18 sampai 24, 25 30, dan macam-macam tipe influencer yang ada di apps kami. Ini mungkin secara general, tapi sebenarnya kami juga punya detail-detail influencers kita yang lebih niche ya. So, if kalian ingin tahu lebih dalam, if any influencer fit dengan brand kalian, feel free to reach out ke tim kami. Nanti kita juga bisa share. Ya, ini campaign types that are successful for brands. Mungkin tadi Mas Dimas sama Mas Dika juga sudah sempat share what are successful types.
what are not successful ones, but dari tim Party Post kami juga sharing beberapa yang dari experience kami itu successful. Ini nanti materinya juga akan di-share oleh tim kami, so I will just go through it. Ini untuk F&B, kita juga ada fintech, kita F&B McDonald's, ya. Ada juga di beauty, ada juga di tech, FMCG health, and that's it. Thank you guys sudah mendengar my speech, I guess, dan melihat materinya. I hope itu helpful buat kalian semua. And feel free to scan QR code-nya untuk free 30-minute consultation dengan tim kami. So, yes, thank you semuanya. Aku akan balikkan ke Mas Atar. Terima kasih Mas Ben sudah menjelaskan sedikit materinya. Dan buat teman-teman sekali lagi yang mungkin ada pertanyaan nih untuk bisa Mas Ben atau mungkin Mas Dika atau Mas Dimas, mau nanya ke siapapun boleh banget, langsung aja tulis di kolom Q&A di bawah, karena setelah ini akan saya bacakan beberapa pertanyaan dan langsung dijawab nih sama Mas Ben, Mas Dika ataupun Mas Dimas. Betul sekali. Oke, kalau begitu mungkin sekarang saatnya kita ngobrol-ngobrol sedikit nih sama Mas Ben, Mas Dika, sama Mas Dimas. Jadi mungkin Mas Dika, Mas Dimas juga bisa on cam ya. Karena kita akan ngobrol sedikit nih terkait beberapa pertanyaan yang sudah ada juga nih. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin bertanya langsung aja ke kolom Q&A karena ada 3 pemenang yang akan mendapatkan OVO sebesar 50.000 untuk pertanyaan terbaik. Pertanyaan pertama nih untuk Mas Ben, Mas Dika, dan Mas Dimas, untuk tiga-tiganya lebih tepatnya ya. Menurut masing-masing nih, kira-kira yang membedakan influencer marketing dengan strategi marketing lain kayak ads, social media marketing, dan lain-lain itu apa ya? Ini menurut dari masing-masing dulu aja. Mungkin bisa dari Mas Dimas terlebih dahulu. Oke, thank you Mas Atar. Sebenarnya balik lagi tadi ya, udah sempat di-mention juga ya, the power of influencers marketing kan sebenarnya ada di orangnya gitu ya. Orang yang bisa ngobrol gitu ya. Bedanya tadi sama konvensional kan, kalau konvensional semuanya satu arah gitu ya. Sedangkan kalau kita pakai influencers gitu ya, diharapkan ada feedback juga, ada interaksi di situ. Dan ada tadi sih autentik gitu ya. Karena balik lagi ketika kita menggunakan influencer, menggunakan orang, mereka adalah audience juga, kemungkinan bisa jadi customer kita gitu ya. Jadi ketika mereka bisa men-share experience dia, itu sebenarnya salah satu kekuatan dari influencer marketing gitu ya. Natural lah ya gitu ya, misalnya mereka ada merasakan sesuatu, menggunakan produk ini akhirnya bisa berhasil sesuatu gitu. Misalnya kecantikan, jerawatnya hilang, berdasarkan pengalaman, itu kan salah satu yang nggak bisa disampaikan juga tuh. Dari, kalau iklan TV atau konvensional kan pasti, semua udah pasti bilang produk kecantikan itu adalah brand yang bisa memutihkan gitu ya. Tapi apakah ini cocok dengan tipe kulit seperti ini, kulit seperti itu gitu kan? Itu yang akhirnya membedakan sih. Dan tadi the power of storytelling juga penting gitu ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan tuh tadi dari masalah-masalah yang dihadapin sampai akhirnya kita keluar dengan solusi, misalnya dari brand kita atau service yang kita tampilkan sih gitu. Thank you. Semoga menjawab. Thank you Mas Dimas. Tadi itu kalau dari Mas Dimas nih. Nah, kalau dari Mas Dika, kira-kira membedakan influencer marketing dengan strategi marketing lainnya kayak ads, sosial. Ya, perbedaannya sih kalau kita sepakat dengan Mas Dimas tadi ada two-way interaction gitu ya. Jadi adanya percakapan, ini create conversation. Terus yang kedua, saya lebih ngelihatnya si influencer ini dia kan punya community ya. Jadi engagement-nya akan lebih deep lagi. Jadi kita bisa lebih mudah untuk bikin brand kita attach dengan si audiensnya si influencer. Itu sih yang paling membedakan antara influencer dengan kalau kita melakukan digital marketing strategi yang lainnya gitu ya, di engagement sama di two-way interaction-nya itu sih Mas. Oke, terima kasih Mas Dika. Itu tadi dari Mas Dika nih kalau perbedaannya. Nah terakhir nih untuk dari Mas Ben, kalau dari Mas Ben sendiri apa nih perbedaannya kira-kira Mas Ben, influencer marketing dengan strategi marketing yang lain nih? Ya, palingan sudah sebenarnya udah dijawab sama Mas Dimas sama Mas Dika. Kalau dari saya, palingan aku kasih sampel aja ya. Contoh strategi lain itu let's say iklan, kita pasang di billboard ya kan. As a brand ya kan, misalnya saya brand owner Toyota ya kan. Saya bilang bahwa Toyota Kijang lebih mewah daripada Mercy.
Nah, I can say whatever I want, terserah aku as a brand ya kan. Tapi dari perspektif consumer, mereka melihat bener nggak sih, ya kan? Nah, so that's one yang dimaksud tadi itu two-way interaction ya kan. Nah, dibandingkan let's say for example Cristiano Ronaldo, dia memakai sepatu dari Toyota. Dia bilang, wah ini sepatu sepak bola dari Toyota, mantap. Dia pakai itu di setiap game. Nah, para penggemar football, sepak bola, mereka kan lihat, oh benerkah? Ini Cristiano Ronaldo aja pakai di lapangan, di World Cup. Ya, artinya bagus. So, itu salah satu contoh. Contoh kedua mungkin dari segi nano influencer, ya kan? Nano influencer itu kayak teman kita saja. Kalau teman kita bilang, gue baru nyoba bakmi nih dari kantin di bawah, lumayan enak loh. Yuk, next time let's try. Nah, itu kita cenderung akan lebih percaya teman kita, keluarga kita yang sudah kenal, yang merekomendasikan hal tersebut. Dan ini juga sudah di-backing oleh research. Nah, itu mungkin perbedaannya dari influencer marketing dibanding strategi lain. Bukan berarti influencer marketing strategi itu the only one, the best one, tapi itu yang lebih mungkin representatif. Ada two-way conversation-nya antara konsumen dengan brand. Oke, terima kasih Mas Ben atas jawabannya. Itu dia tadi pertanyaan pertama untuk ketiga speaker kita pada hari ini. Sekali lagi teman-teman yang mau nanya langsung aja ke kolom Q&A, nanti akan kita bacain setelah ini. Ada untuk question number 2 nih, ada yang kedua. Kira-kira bagaimana cara untuk memilih influencer yang tepat untuk sebuah brand? Mungkin ini lebih ke Mas Dimas dan juga Mas Dika kali ya dari JNT dan Blibli nih. Bagaimana cara memilih influencer yang tepat untuk sebuah brand? Mungkin dari Mas Dimas terlebih dahulu. Kita lanjut lagi tadi ke pertanyaan kedua ya. Tadi pertanyaan pertama sudah dijawab sama Mas Dika, Mas Ben, dan juga Mas Dimas untuk kira-kira apa yang membedakan influencer marketing dengan strategi marketing lain. Sudah ada jawabannya semua. Mungkin masuk yang kedua yang tadi sudah saya jelaskan juga. Bagaimana memilih influencer yang tepat untuk sebuah brand nih. Ini mungkin lebih cocok untuk Mas Dimas dan Mas Dika kali ya dari JNT dan Blibli. Mungkin dari Mas Dimas terlebih dahulu. Oke, Gimana thank kira-kira you. Mas? Tadi buat pertanyaan sebenarnya menarik dan sudah sempat dibahas juga tadi ya sama Mas Dika gitu ya. Kalau kita memilih influencer, kita harus kepo gitu ya terhadap siapa sih yang kita gunain gitu ya. Kita harus tahu nih secara numbers of engagement rate-nya berapa sih gitu ya. Kan ketika kita ngomong engagement rate, mengukur seberapa engage konten dia dengan audiens gitu kan. Terus kita bisa ngelihat biasanya juga di berbagai platform juga bisa di-share sih gitu ya. Secara average reach-nya berapa sih gitu ya ketika kita ngomongin tadi dari sisi awareness gitu, kita harus tahu reach-nya, average-nya berapa sih gitu ya. Dan pastinya juga tadi ada beberapa pertanyaan juga mengenai gimana sih autentik gitu ya. Kita emang harus tahu sih gitu ya, karena untuk saat ini kita ngelihat untuk influencers mereka udah punya authentic konten masing-masing gitu ya. Untuk di TikTok ada yang formatnya adalah nanya-nanya gitu ya, or ada yang suka review, or ada yang suka challenge gitu ya. Jadi kan itu sebenarnya salah satu konten authentic yang mereka punya gitu. Itu salah satu yang bisa menjadi pilihan lah ya gitu ya ketika kita mau terjun ke menggunakan influencer marketing menjadi channel kita sih gitu. Oke, Mas Dimas. Kalau untuk dari Mas Dika sendiri nih, kira-kira gimana nih Mas Dika untuk menentukan influencer yang tepat untuk sebuah brand? Suara saya udah kedengeran kan ya? Sudah Mas Dika, aman. Oke. Tadi udah dijelasin juga sama Mas Dimas gitu ya. Engagement rate adalah suatu hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Jadi ini akan memengaruhi successful dari campaign kita gitu ya. Respon positifnya gitu kan, terus two-way interaction-nya bisa terjadi kalau engagement rate-nya tinggi. Terus yang pasti ya kita sesuaikan sih dengan budget kita biasanya gitu ya, apalagi untuk mungkin brand, local brand gitu ya, kita juga harus pikirkan nih apa yang paling cocok dan yang paling sesuai dengan target kita, habitnya, kebiasaannya, postingannya dia gitu ya. Terus yang tadi satu lagi yang saya jelaskan di slide saya juga, reputasi sih. Karena ini kita bicaranya kan jejak digital gitu ya. Jadi jejak digital tuh kan ada gitu ya. Nah, kita mesti melihat nih si influencer yang akan kita ajak kerjasama, reputasinya seperti apa. Kira-kira seperti itu sih yang dari saya, Mas Atar. Oke, terima kasih Mas Dika dan Mas Dimas atas jawabannya. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke Q&A yang sudah disiapkan juga oleh teman-teman yang tadi sudah mendengar semua materinya ya.
Untuk pertanyaan terakhir, ini mungkin bisa untuk tiga-tiganya nih, bisa untuk Mas Dimas, Mas Dika, dan Mas Ben. Jika target audiens dari sebuah brand tidak terlalu aktif di media sosial, apakah influencer marketing masih bisa efektif dan bagaimana cara mengatasi isu ini? Mungkin sekarang kita startnya dari Mas Dika kali ya. Boleh silakan Mas Dika. Oke. Sebenarnya kalau kita bicaranya audiensnya tidak terlalu aktif, ini dari brandnya dulu sih yang harus bikin activation gitu ya. Kita bicaranya mungkin dari si brand ini harus bisa men-trigger dengan menyiapkan satu activation yang akhirnya si audiensnya bisa lebih interaktif. Di situ baru kita bisa masuk kita tambahkan influencer yang kita ajak bekerja sama. Karena memang yang pertama si audiensnya ini juga kita harus bisa membuat si audiensnya ini aktif dan berpartisipasi gitu ya dengan kita berikan trigger ataupun gimmick secara campaign. Nah, hal ini yang tentunya akan membangkitkan kita bicaranya interaksi dari audiens dengan si influencer, interaksi dari audiens dengan brand owner. Kira-kira seperti itu sih, Mas. Oke. Dari Mas Dika mungkin lanjut sama Mas Ben kali, boleh ya Mas Ben ya? Ini kira-kira gimana nih mengatasi isu ini nih Mas Ben? Sip. No, I think it's a good question. It's a very good question. Kalau aku sih ngambil dulu konsep influencer ya kan. Konsep influencer adalah orang yang bisa menginfluence, orang yang bisa mempengaruhi ya kan. Maupun itu 1 orang, 2 orang, 100 orang, 1000 orang. Itu adalah kata-kata influencer marketing kan. Nah, jika audiens kita nggak di sosial media ya kan, I think salah satu caranya kita bisa cari audiens kita di mana. Pasti di WA juga ada, ya kan? So kalau kita bisa ketemu leader-leader di WA yang audiensnya di WA di grup-grup chat tertentu, itu bisa menjadi platform influencer ini untuk blasting di WA group juga. Dan itu menjadi channel. So itu nggak harus selalu di media sosial, tapi kita harus cari tahu dulu audiens kita di mana, siapa yang bisa mempengaruhi banyak orang di channel tersebut. Nah, bisa WA dulu, zaman dulu mungkin BBM, BlackBerry Messenger, ya kan. Offline pun bisa. Kadang-kadang ada komunitas-komunitas, ya kan. Kalau di daerah-daerah ada komunitas ibu-ibu, ya kan. Ada juga yang reach out ke RT-nya, boleh nggak aku engage dengan komunitas ibu-ibu? Pasti ada Bu RT yang mungkin populer banget. Itulah influencer. Jadi mungkin nggak di social media, nggak online juga, tapi bisa offline juga. So, itu sih jawabanku. Oke, thank you Mas Ben. Mungkin terakhir dari Mas Dimas, gimana nih Mas Dimas? Iya, mungkin mencoba melengkapi aja gitu ya dari tadi Mas Dika sama Mas Ben gitu ya. Mungkin balik lagi tadi kita punya objektifnya apa gitu ya. Mungkin satu sisi influencers ini bisa digunakan hanya untuk build reputation gitu ya. Kita ngomong misalnya kita punya brand kecantikan ini dipakai oleh Dian Sastro gitu ya. Mungkin audiensnya nggak follow Dian Sastro, tapi kita bisa mengkomunikasikan bahwa tadi menginfluence adalah oke, brand kecantikan ini dipakai loh sama Dian Sastro gitu ya. Oke, mungkin dia nggak pakai sosial media, tapi public figure nih, ini bisa build reputation terhadap brand. Jadi itu salah satu the power of influencers juga bisa di situ sih Mas gitu ya. Melengkapinya cuma di situ. Oke, thank you. Sama Mas Dimas. Oke, terima kasih atas jawabannya nih Mas Ben, Mas Dimas, Mas Dika. Mungkin sekarang kita bisa masuk ke sesi Q&A dan tadi sudah saya bilang juga kalau akan ada 3 pemenang yang akan mendapatkan OVO sebesar 50.000 dan 3 pemenang ini masing-masing akan dipilih oleh masing-masing dari speaker. Jadi satu dari Mas Dika, satu dari Mas Ben, dan satu dari Mas Dimas. Oke, kalau begitu kita langsung aja masuk ke sesi Q&A karena sepertinya Mas Razwin sudah menuliskan pertanyaan juga di Q&A ya. Langsung aja kita masuk ke Q&A yang pertama. Ini ada dari Dani Widya. Dari Dani Widya untuk Mas Dimas dari Blibli nih. Kalau ada sebuah brand baru berdiri dan produknya juga baru, apakah brand tersebut cocok menggunakan influencer marketing? Karena authenticity brand tersebut masih lemah. Apa solusi marketing untuk brand tersebut? Terima kasih katanya nih Mas dari Dani Widya nih Mas Dimas. Silakan Mas Dimas untuk dijawab. Iya. Tadi kalau kita lihat dari Mas Ben juga sempat share tadi ya bahwa ketika ada objective awareness gitu ya, cocok banget gitu ya. Kita bisa mencoba untuk menggunakan influencers marketing gitu. Tapi pasti kan kita sebagai brand tahu lah ya secara USP kita yang membedakan produk kita dengan yang lain apa sih, dan itu yang bisa di-highlight oleh influencers marketing gitu ya. Kita punya baju, misalnya bajunya adalah
dengan motif tertentu gitu ya, motif Indonesia gitu ya, itu yang akan di-highlight dan kita bisa menggunakan influencer marketing sih untuk mempromosikan dari produk-produk kita gitu. Dan kita sebagai brand owner harus tahu dulu sih sebenarnya apa sih yang menjadi spesialnya brand kita gitu ya, mau kita highlight apa sih gitu. Jadi ketika kita menyampaikan itu ke audiens gitu ya melalui influencers gitu ya, akhirnya orang-orang, oh iya ya, ini brand keren juga ya, bisa kepikiran seperti ini. Oh ya, brand ini bisa kayak gini ya, or apa gitu. Jadi mendapat respon dari tadi two way communication itu dapat sih gitu. Jadi memang ketika ditanya cocok nggak, bisa dicoba gitu ya, kita bisa coba sesuai dengan audiensnya, sesuai apa enggak gitu. Dan yang pastinya kita brand owner harus tadi balik lagi, kita harus tahu apa yang kita mau jual sih gitu. Ya Mas Ratar. Oke, terima kasih Mas Dimas. Semoga menjawab ya. Dani Widya. Selanjutnya nih, ada untuk Mas Dimas lagi nih. Untuk Mas Dimas dari Indri, bagaimana bisa memilih influencer yang autentik nih Mas Dimas kira-kira? Iya, tadi mungkin sudah sempat di-mention juga gitu ya, kalau kita ngeliat influencer, tadi udah kita bahas tentang followers-nya, engagement, berapa fresh reach gitu ya. Autentik ini sebenarnya kita ngeliat dari sisi kita harus riset sih sebenarnya gitu ya. Kita harus tahu secara konten yang kuat nih apa sih gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin TikTok gitu ya, yang sering FYP apa sih nih kontennya gitu kan. Sebenarnya beberapa orang-orang ini kan pasti punya tadi balik lagi program-program atau konten-konten gitu ya, kita harus tahu nih secara konten-konten yang dia strong apa sih gitu ya. Pastinya kan salah satu indikatornya, misalnya kita ngomongin TikTok tadi, FYP itu jadi salah satu indikator gitu ya. Jadi itu sih yang kita harus lihat gitu ya, secara konten nih, konten mana yang paling engage sih gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Dimas atas jawabannya. Semoga terjawab ya, Indri. Ini ada yang mau angkat tangan dulu nih, ada yang lagi raise hand, siapa tahu langsung mau menanyakan pertanyaannya secara langsung. Boleh banget untuk Mas Sabar Yonatan Renaldo, kira-kira ingin menanyakan apakah dan ke siapa, silakan. Oke, thank you atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin bertanya untuk Mas Dimas deh. Yang saya tahu kan untuk menjalin kerjasama dengan KOL ataupun influencer itu kita harus menerapkan strategi 3R yang menurut saya tahu. 3R-nya itu apa? Ada relevan, reach, dan resonance. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah R yang kedua, yakni relevan. Yang di buku yang saya baca dari beberapa digital marketing enthusiast juga, dia mengatakan bahwa ketika kita ingin mencari ataupun memilih KOL, kita harus mencari jumlah KOL 10 kali lipat dari jumlah target yang mau kita papar. Misalnya kita mau memapar 100.000 orang, jadi kita harus memilih KOL 10 kali lipat dari 100.000 orang. Itu apakah benar ya Mas? Terima kasih Mas Sabar, boleh langsung dijawab Mas Dimas. Oke, sebenarnya ini pertanyaannya terkait dengan algoritma yang ada di masing-masing channel gitu ya. Kalau kita ngomongin Instagram, mungkin sekarang let's say kita meng-hire satu influencer dengan follower 1 juta gitu ya. Seberapa dengan algoritma yang ada di Instagram sekarang kan tidak otomatis 1 juta orang itu yang akhirnya melihat konten kita gitu ya. Akhirnya hanya berapa? Yang biasa kita jadi benchmark mungkin sekitar 10% menjadi reach gitu. Makanya tadi akhirnya keluar tuh secara teori berarti harus 10% gitu. Tapi kalau kita ngeliat platform kita yang lain gitu, TikTok, berapa banyak dari kita yang mungkin followersnya cuma 5.000, tapi yang views bisa sampai ratusan ribu gitu, karena dengan adanya algoritma FYP itu kan. Jadi sebenarnya balik lagi sih ke platformnya itu sendiri gitu ya. Tadi mungkin itu buat Instagram relevan, tapi ketika kita ngomong TikTok, sekarang juga ada Instagram Reels gitu ya, yang akan sedikit mengcopy dari platform TikTok gitu ya, yang membuat orang-orang tuh bisa menjadi tenar dalam satu konten aja sih gitu. Mungkin itu bisa menjawab. Semoga terjawab ya. Oke, semoga terjawab Mas Sabar Yonatan Renaldo. Terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya nih ada pertanyaan untuk Mas Dika nih. Mas Dika ada yang ingin bertanya, yaitu adalah dari Marcel Wong. Kalau kita mau jalanin influencer strategi untuk industri jasa, apakah bisa? Boleh minta contohnya mungkin? Boleh, langsung dijawab saja Mas Dika.
Thank you. Yang untuk industri jasa bisa banget ya. Karena contohnya mungkin dari kita nih, kebetulan kan kita di industri jasa, sister company kita juga industri jasa, JNT Express gitu ya. Nah, saat ini memang kebetulan nih sister company kita emang lagi ngeluarin satu campaign gitu ya, mendadak ngurir dengan influencernya Rizky Bilar dan Arif Muhammad. Dia mengirimkan paket JNT Express ini untuk menaikkan service awareness dari pengguna-pengguna JNT Express dan mencoba untuk menghumanize gitu ya si brandnya JNT Express itu sendiri. Nah, kalau kita sendiri lagi mendevelop salah satu collaboration dan campaign dengan beberapa local brand. Nah, nanti mungkin collaboration-nya apa bisa di-follow di Instagram kita di @jntcargoid. Kira-kira kayak gitu, Mas Atar. Thank you. Terima kasih Mas Dika, semoga Mas Marcel terjawab pertanyaannya ya. Slash Ben ini dari Anggia Anggraini. Halo Anggi Anggraini, sebentar. Halo, apakah saya putus-putus? Udah oke sekarang. Oh, sorry. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan untuk Mas Ben dari Anggia Anggraini. Katanya, hai, selamat sore semuanya. Saya mau bertanya dengan budget yang sama, lebih baik pilih satu makro influencer atau beberapa micro influencer? Kira-kira mana yang lebih efektif ya untuk brand awareness? Untuk brand awareness nih, Mas Ben, boleh silakan langsung dijawab. Ya, thank you so much atas pertanyaannya. This is a complex answer. Ya, of course, kalau menurutku either or itu whether itu mikro ataupun makro, mestinya nggak beda secara general. Ya kan, tergantung. Tapi kalau kita misalnya engage dengan 10 mikro, dan itu total reach-nya akhirnya 1 juta, dan kita engage dengan satu makro, total reach-nya juga 1 juta, ya kan. In terms of reach, 1 juta dibanding 1 juta, ya sama ya. Cuman yang kita harus lihat lebih dalam lagi, untuk engage dengan 10 orang dibanding engage dengan 1 orang, lebih capek mana, ya kan. So itu definitely jadi faktornya juga. Dan yang sulit di-discover juga, tapi yang aku bisa share dari pengalamanku, kalau bisa dilihat, itu makro influencer punya engagement rate paling besar at best, itu 3-5%. Mayoritas itu 1% ke bawah, kalau sudah di makro mega level. Bahkan kalau di mikro dan nano, engagement rate-nya itu 10 sampai even 20% bisa. Engagement rate itu menunjukkan apa? Engagement rate itu menunjukkan bahwa dari audiensnya mereka itu aktif engage dengan konten dan postingnya, ya kan? Soalnya biasa mikro dan nano mungkin followersnya, audiensnya ada sekian banyak, itu mungkin teman dekat yang mereka ngobrol juga. So kalau secara brand awareness reach, ya I think tetap tergantung dari actual reach-nya itu. Makro dibanding mikro ya, tapi next levelnya yang kita harus lihat dari reach itu siapa yang actually jadi interested, yang engage di dalam. So I cannot say satu itu lebih bagus dari satunya, cuman ya you have to pick and choose saja dari mana yang lebih efektif buat dirimu sendiri. Dan juga tergantung produk ya. Ada produk yang efektif banget dengan mikro, ada produk juga yang efektif banget dengan makro, ya kan. Termasuk kayak sepatu sepak bola, Cristiano Ronaldo dibanding Benjamin Ramli. Kalian juga nggak kenal siapa gue main sepak bola nggak, ya kan. So I think it depends. I hope itu menjawab pertanyaannya. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Anggia Anggraini. Oke, itu tadi langsung dari Mas Ben. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita memberitahu siapa pemenangnya untuk hari ini, yang 3 pertanyaan terbaik tadi ya. Ini ada pertanyaan dari Denny Lian. Ini kayaknya buat semuanya bisa untuk dijawab semuanya nih. Kalau katanya Denny Lian, apa yang harus brand lakukan jika kita menggunakan influencer marketing untuk direct ke sales? Sementara kita tahu bahwa influencer marketing akan lebih cocok untuk awareness. Bagaimana mengukur KPI sukses menggunakan influencer? Apakah gain dari followers atau engagement rate saja sudah cukup, terutama jika menggunakan mega influencer? Oke, pertanyaan seperti itu. Mungkin kita start dari Mas Dimas. Boleh silakan Mas Dimas. Ya, ketika kita tadi balik lagi tadi
influencer marketing itu nggak hanya untuk awareness level gitu ya. Beberapa strategi gitu ya juga efektif kok buat build consideration yang akhirnya drive to sales gitu ya, karena kita juga pernah menggunakan beberapa influencers gitu ya yang akhirnya memang bisa generate sales gitu ya. Tapi memang kita harus pilih influencers yang tepat gitu ya. Tadi kalau misalnya kita ngelihat beberapa nama-nama itu memang strong banget gitu ya. Tadi misalnya ada istilah racun gitu ya, beberapa nama-nama influencer yang punya istilah racun yang emang akhirnya audiensnya itu mempunyai audiens yang loyal gitu ya terhadap influencers itu gitu ya. Itu menjadi salah satu strategi sih gitu, dan secara penyampaiannya juga kita harus bisa menyesuaikan dengan gayanya mereka gitu ya. Ketika kita mau pakai racun gitu ya, ya udah kita kasih produknya gitu ya. Silakan audiens ini mereview, si influencer ini bisa mereview menggunakan gayanya dia gitu. Tadi balik lagi ke authenticity-nya itu sih akhirnya ada gitu ya, dan akhirnya orang pengen beli gitu. Dan yang tadi sih secara kreatifnya perlu di-highlight adalah problem gitu ya. Kita perlu meng-highlight dari problem sehingga merasa relate gitu ya. Karena influencer itu kan sebenarnya salah satu perwakilan dari kita juga gitu ya. Oke, saya follow misalnya siapa gitu tadi, ada Arif Muhammad, masalahnya dia suka, oh gue jerawatan nih karena gue suka jalan-jalan, sama nih kita sama masalahnya Arif Muhammad, itu solusinya dia apa? Kurang lebih dia mengeluarkan misalnya sabun cuci muka gitu. Ya akhirnya itu yang bisa, oh gue terinspirasi juga nih sama si Arif Muhammad karena merasakan apa yang dirasakan Arif Muhammad, dan akhirnya oh cobain dulu deh gitu ya apa yang dibeli oleh Arif Muhammad gitu. Jadi memang secara strategi possible gitu ya, tinggal kita bagaimana menggunakan tadi secara kreatifnya seperti apa, dan pemilihan keywordnya juga berpengaruh sih gitu. Oke, terima kasih jawabannya Mas Dimas. Mungkin boleh dilanjutkan dengan Mas Ben. Sure. Silakan Mas Ben. Sorry, bisa diulangin lagi nggak pertanyaannya? Boleh. Tadi cukup Oke. panjang, ya. Jadi untuk pertanyaannya sendiri adalah, ini ada yang bertanya sebentar. Apa yang harus brand lakukan jika kita menggunakan influencer marketing untuk direct ke sales? Sementara kita tahu bahwa influencer marketing akan lebih cocok untuk awareness. Bagaimanakah mengukur KPI sukses menggunakan influencer? Apakah dari followers, apakah gain dari followers atau engagement rate saja sudah cukup? Terutama jika menggunakan mega influencer. Seperti itu Mas. Sip. Thank you atas pertanyaannya. Mungkin seperti yang di-share Mas Dimas, ya kan, influencer marketing nggak hanya untuk brand awareness, sebenarnya sales juga bisa, tapi nggak bisa standalone. Especially kalau produk ini nggak well known ya, kecuali mungkin McDonald's ya, itu sudah well known, mereka sudah aktivitasnya dengan iklan, dengan billboard, TV ads, everything jalan terus, orang jadi selalu top of their mind kalau udah McDonald's. Jadi kalau mega influencer masuk, beli lewat promo codeku, ya kan, dapatkan diskon sekian gitu kalau beli produk McDonald's baru. Nah, itu langsung direct ke sales bisa. Tapi kalau kita hanya melakukan satu aktivitas marketing, yaitu influencer marketing, dan langsung mau direct ke sales, itu challenging banget. Dari experience kami selama setahun terakhir, kita ngerjain namanya program affiliate ya. Jika brand ini hanya melakukan affiliate, langsung direct to sales tanpa melakukan awareness, terus ya dari funnel marketingnya lah, itu yang kejadian not much sales ataupun nol. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita harus memposisikan diri kita sendiri dulu di konsumen, ya kan? Kita harus lihat sebelum aku bisa membeli produk, aku harus tahu produk ini existing, yaitu brand awareness. Nah, kedua, ya kan, sebagai konsumen, kita itu selalu banyak distraksi ya. Harus mikirin kerja, mikirin keluarga, mikirin ini, mikirin itu, iklan di kiri kanan, ya kan. Kalau kita cuma ngelihat iklan itu sekali atau brand itu sekali, kita akan lupa dan otomatis otak kita akan, udah nggak usah diingetin, cuma sekali. Makanya beberapa kali iklan itu bisa di-repeat terus kan. Kadang-kadang kita merasa kayak, ini annoying banget, tapi actually kita jadi ingat as a konsumen. Kita jadi ingat, oh ini brandnya eksis, ya kan. Nah, setelah itu mereka harus consider, nah sekarang aku tahu produk ini eksis. Apa sih ini produk memberi aku, ya kan? I have to know juga value-nya, unique selling point-nya apa, ya kan? Unique selling point-nya apakah aku butuh sebagai konsumen dengan produk tersebut, ya kan? Kalau aku nggak butuh, aku juga nggak akan lihat. Kalau aku butuh, great, itu aku akan next step.
urgent nggak produk ini atau service ini aku beli. Kalau nggak urgent, ya aku nggak take action, ya kan? Ya ini nggak penting lah. Kalau ada urgency, aku akan take action immediately sebagai konsumen. Nah, setelah take action dari tersebut, mereka akan lihat harga, ya kan? Consider beberapa konsumen juga akan membandingkan dengan produk-produk lain juga. Nah, tapi nggak selalu ya. Dan terakhir, akhirnya kita baru purchase. So, apakah influencer, mega influencer bisa menghasilkan sales? Yes, kalau sudah di pairing dengan strategi brand awareness, consideration, evaluation sampai pun purchase ya, itu harus bergandengan tangan, flow-nya harus barengan. Dan metrik apa yang bisa dipakai? Biasa itu bisa dikasih, kalau produknya digital ya, atau bisa di purchase digital, bisa dikasih promo code. Ya kan, influencernya dikasih unique code ini, misalnya Atar influencernya ya kan. Atar 321 itu kodenya. Jadi siapa aja yang beli dengan promo code Atar 321 akan mendapatkan 10% diskon misalnya. Nah, sebagai brand kita bisa mengukur berapa kali konsumen yang redeem dengan kode Atar 310, ya kan? Nah, itu kita bisa hitung. Ini efektif. Effectiveness-nya. Nah, tapi kan ini complicated kan, panjang end to end. Kalau saya suggest, ya kan, dalam 1 tahun marketing spending, kita bisa mengukurnya itu dari semua yang kita keluarkan buat marketing, ya kan, berapa konsumen yang kita acquire. Itu nanti dapat KPI-nya namanya customer acquisition cost. Cost yang untuk kita acquire customer ini. Nah, itu bisa kita bandingkan macam-macam platform. But it is very complex ya. Yeah. I hope itu menjawab pertanyaannya. Terima kasih Mas Ben. Semoga menjawab pertanyaannya. Dan yang terakhir nih ada dari Mas Dika sendiri. Kira-kira kalau dari Mas Dika gimana nih Mas? Oke. Setuju sama yang dibilang sama Mas Ben. Jadi memang ini kan ada prosesnya ya, dan dia nggak bisa stand alone gitu ya. Jadi kalau saya ngelihatnya ada 3 sih steppingnya. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu nih influencer yang paling cocok dan sesuai dengan brand kita. Terus kita juga harus siapin nih tone, manner-nya, apa yang harus dikomunikasikan oleh si influencer. Jadi consideration-nya atau awareness-nya bisa terbuild sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Tadi win-win solution-nya yang disampaikan oleh Mas Dimas. Terus perlu ada tambahan gitu ya. Perlu ada offers gitu ya, yang bisa mempercepat sales traction. Karena it's a different world gitu ya. Jadi ada yang pertama itu build consideration, terus juga harus bisa naikin sales traction. Nah, sales traction ini biasanya ditambahkan lagi. Ada promo atau offers yang memang bisa kita tambahkan ketika kita menjalankan sebuah influencer campaign. Kira-kira begitu, Mas. Terima kasih Mas Dika jawabannya. Semoga tadi yang bertanya sudah terjawab ya. Denny Lian, semoga Denny Lian pertanyaan sudah dijawab langsung oleh ketiga-tiganya nih. Nah, itulah tadi dia teman-teman semuanya Q&A, dan setelah ini langsung kita akan menentukan siapakah pemenang dari pertanyaan terbaik ya, yang sudah ditanyakan tadi, yang akan mendapatkan OVO sebesar 50.000, ya betul, voucher OVO sebesar 50.000, yang mana nanti pemenangnya boleh langsung diinfo aja nama, email, username Instagramnya dan nomor HP-nya di kolom di bawah. Mungkin bisa di Q&A atau di chatnya ya. Oke, langsung aja nih, kira-kira dari, mungkin saya langsung yang dari Mas Dimas dulu kali ya. Kalau dari Mas Dimas, kira-kira pertanyaan terbaik untuk hari ini 1 orang siapa nih Mas Dimas? Iya, yang nanya mengenai gimana cara memilih influencers yang autentik itu seperti apa sih? Gitu. Oke, sebentar saya lihat dulu ya. Tadi itu pertanyaan autentik. Oke, ada Ridani Widya. Selamat Dani Widya. Pemenang pertama untuk hari ini langsung dipilih oleh Mas Dimas dari Blibli. Boleh langsung ya ditulis aja nama, nama, emailnya, username Instagramnya, dan nomor teleponnya di bawah. Bisa di kolom chat atau di kolom Q&A. Oke, langsung dari Mas Dimas tadi. Pemenangnya adalah autentik tadi dari Dani, benar ya? Dani Widya, betul. Sorry, ini ada 2. Oke, dari Dani Widya yang autentik. Yang
Pertanyaannya kayak ini bukan Mas, saya make sure dulu ya. Kalau ada sebuah brand baru berdiri dan produknya juga baru, apakah brand tersebut cocok menggunakan influencer marketing karena authenticity brand tersebut masih lemah? Atau bagaimana bisa memilih influencer yang autentik? Sorry Mas. Yang bisa memilih, Mas. Oh sorry, maaf. Baik. Ada kesalahan. Saya salah lihat, sorry teman-teman semuanya. Ternyata yang berhasil menang adalah Indri. Nah, untuk Indri boleh langsung tulis aja nama, email, nomor telepon, dan user Instagramnya di bawah ya. Selanjutnya nih, dari Mas Dika mungkin. Dari Mas Dika, satu pertanyaannya, siapa nih yang berhasil mendapatkan 50.000 OVO? Oke. Yang tadi nanya jalanin influencer strategi untuk jasa, boleh tuh? Sorry, sebentar saya lihat dulu. Kalau kita mau jalan influencer strategi untuk industri jasa, benar ya? Betul. Boleh. Selamat kepada Marcel Wong. Berhasil mendapatkan 50.000 berbentuk OVO karena sudah memberikan pertanyaan terbaik. Boleh langsung nama, email, username Instagramnya, dan juga nomor HP-nya. Terus di kolom komen di bawah ya. Dan yang terakhir nih, kalau dari Mas Ben sendiri. Siapa nih Mas Ben? Satu pertanyaan terbaik. Palingan yang terakhir tadi mengenai KOL buat conversion, ya kan? Oke, yang terakhir itu yang tadi ya, yang soal mega influencer yang kayak bagaimana apa yang harus dilakukan untuk direct ke sales, benar? Benar, yes. Oke, selamat kepada Denny Lian. Jadi itulah tadi dia pemenangnya, teman-teman. Selamat sekali lagi untuk pemenangnya, ada Denny Lian, terus ada Indri, ada juga Marcel Wong. Sekali lagi nama, email, nomor telepon, dan username Instagramnya boleh langsung tulis di kolom komen di bawah, nanti langsung dicatat sama teman-teman semuanya. So, once again, thank you so much buat teman-teman yang sudah hadir hari ini, yang sudah mengikuti webinar dari pertama sampai akhir. Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Mas Ben, Mas Dimas, dan Mas Dika dari Partipos, GNT, dan juga Blibli terkait materinya. Keren banget materinya. Semoga kita bisa ada lagi webinar-webinar selanjutnya yang seperti ini. Dan juga buat teman-teman yang belum sempat bertanya atau yang belum sempat dijawab pertanyaannya, bisa nanti tunggu aja next webinarnya seperti itu ya. Once again, thank you so much. Kalau begitu, sekali lagi, mohon maaf jika ada salah kata. Nama saya Muhammad Atar Alikwan, dan sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Selamat sore.